Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Faizi Ramadan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa teori dari periklanan sendiri. Sebenarnya teori periklanan itu banyak banget teman-teman. Ada banyak yang kita bisa pelajari tentang teori periklanan. Dan teori periklanan sendiri banyak yang tidak mengetahui tentang teori tersebut, karena bahwasanya saya sendiri sebelum mengenal teori ini, saya hanya sebagai penikmat iklan yang saya tidak paham bahwasanya di situ sebuah teori yang didapat. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 teori, yaitu ada teori cutting edge G, dan kedua teori ATR atau kita biasa sebutnya dengan ATR sendiri dari awareness, trial, and reinforcement. Dan yang terakhir ini teori disonasi kognitif. Nah, dari 3 teori tersebut, jadi kita seringkali melihat iklan itu di TV, radio, bisa kita mendengar di radio maksud saya, dan bahkan kita seringkali melihat di jalan, ya mau di papan iklan yang besar atau di reklame. Nah, kita sendiri tidak mengetahui bahwasanya di situ terdapat sebuah teori, yang mana saya akan menjelaskan 3 teori itu. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwasanya ada teori dari cutting edge G, kedua teori ATR, yang ketiga ada teori disonasi kognitif. Nah, yang pertama nih, ada teori cutting edge G. Jadi teori ini mengajarkan bahwasanya iklan secara tidak langsung itu kita bisa dapat mengubah bentuk atau sebuah budaya atau perilaku kita sendiri gitu. Jadi teori cutting edge ini bisa disebut dengan sebuah efek samping daripada iklan tersebut. Dan kita ketahui bahwasanya banyak hal yang kita tidak sadari bahwasanya teori itu seringkali ada di hidup kita. Jadi gini, teori efek samping itu maksudnya sebenarnya bahwasanya ada sebuah tujuan daripada periklanan tersebut yang kita bisa ambil, tapi ternyata pada saat masuk ke halayak itu ternyata di situ terdapat miss terhadap orang yang menanggapi iklan tersebut gitu. Jadi efek samping daripada sebuah iklan sendiri. Nah, yang saya pernah lihat iklan dalam teori efek samping ini atau teori cutting edge G ini itu pada tahun 1980-an lah kurang lebihnya. Ada iklan rokok yang mana iklan itu seperti ini. Nikmatnya Anda, nikmat semua. Rokok gudang garam surya, rokok rasa gurih, rokok masa kini, gudang garam lambang kenikmatan. Nah, pada saat kita lihat bahwasanya adegan yang mana si perempuan itu merokok di antara kedua laki-laki itu, dan di situ menimbulkan bahwasanya dari golongan feminisme menyatakan bahwasanya ada sebuah hal yang mana dinamakan perempuan itu jika merokok maka seorang perempuannya itu hilang. Jadi kayak dia itu udah tidak perempuan lagi, dia itu menjadi laki-laki. Kalau yang saya tangkap sih seperti itu waktu saya melihat juga, dan saya membaca beberapa hal yang tanggapan dari teman-teman yang emang ngelihat iklan tersebut pada tahun 1980. Nah, yang kedua nih. Jadi yang kedua ini ada sebuah teori namanya teori ATR. ATR itu ada awareness, trial, and reinforcement. Jadi ATR tersebut, kenapa dinamakan teori ATR? Karena di situ ada suatu produk yang mana teori ATR sendiri menjelaskan bahwasanya sebuah teori yang menyimpulkan bahwa iklan itu harus dirancang sedemikian mungkin yang membuat kita yakin dan membangkitkan atau membuat kesadaran terhadap produk tersebut. Jadi misalkan kayak gini,
sering saya lihat ada sebuah kata-kata yang membuat teman-teman daripada penonton atau halayak yang melihat iklan tersebut menjadi tergiur akan membeli barang tersebut karena sebuah rasa kepenasaran. Jadi kayak gini, ada contohnya yang baru-baru ini juga belum lama kita lihat produk yang emang ini cukup lumayan meningkat, perkembangannya cukup lumayan besar, yaitu produk air mineral Le Mineral yang iklannya kayak gini. Pada pandangan pertama, emang udah falling in love. Airnya itu bening, Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan ya sampai sekarang. Karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Satu-satunya yang keras sebelum dibuka dan disegel untuk cegah pemalsuan, sehingga aman sampai ke tangan kita. Terus kalau minum Le Mineral, badan berasa lebih enak ya. segernya juga beda. Kayak ada manis-manisnya. Kayak kamu, manis. Air mineral, jelas Le Mineral. Nah, dalam iklan tersebut kan kita bisa lihat bahwasanya ada seseorang membicarakan bahwa setelah minum dia bilang bahwasanya ada manis-manisnya. Nah, dari situ kita mendengar bahwasanya diberitahukan bahwasanya air mineral itu ada manis-manisnya. Toh kita jadi penasaran seperti apa nih air mineral itu. Nah, makanya keluar dari situ teori ETR yang mana bisa membuat rasa atau mengunggah kesadaran daripada si pembeli atau nanti yang akan menerima iklan tersebut untuk pengen beli produknya kayak gitu. Itu yang dinamakan teori ETR. Dan yang terakhir ada teori disonasi kognitif. Teori disonasi kognitif ini memberikan sebuah kondisi mental yang mana sebuah hal yang disonasi atau tidak nyaman saat menghadapi dua keyakinan. Jadi ada dua produk yang berbeda. Nah, di situ keluar atau ada dua produk yang sama dengan berbeda merek. Bagaimana di situ kita bisa membuat rasa daripada produk itu menjadi beda padahal menjual barang yang sama. Seperti itu. Jadi teori disonasi kognitif ini berpusat pada bagaimana seorang berusaha untuk mendapatkan konsistensinya dan kesesuaian dalam sikap dan perilaku mereka. Jadi kita lihat bahwasanya ada produk yang handphone, misalkan kita ngambil produk handphone. Saya membeli sebuah produk dikarenakan ada sebuah hal yang membuat saya yakin karena saya telah menggunakannya atau saya sendiri hanya bisa mampu sampai membeli barang tersebut gitu dengan keuangannya atau hanya karena sebuah hal. Nah, itu namanya disonasi kognitif. Jadi ketidaksesuaian itu saat mengalami disonasi kognitif itu membuat seseorang akan mencari cara untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Ya, faktor yang bisa kita lihat itu bisa mengalahkan rasa itu agar sebisa mungkin kita senyaman-nyaman penggunaan dalam produk tersebut gitu. Dan dalam ranah pesan persuasi sendiri, pengiklanan itu harus mampu mengurangi kan disonasinya yang sering kali dialami oleh halayak. Jadi dari baik sisi kepercayaan maupun sisi sebuah kebiasaan sendiri, dan itu sebisa mungkin dalam periklanan tersebut kita bisa menghindari hal tersebut. Jadi itu aja yang bisa saya dapat sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf bila ada sebuah salah-salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.